Kita bercerita mengenai guru kita yang memberikan inspirasi yang luar biasa, sehingga sebagai pedoman kita untuk menggapai cita-cita kita. Nah, dari cerita ini ada salah satu guru saya, itu guru mata pelajaran biologi juga. Kayaknya ini guru biologi itu luar biasa menginspirasinya. Tepuk tangan dulu untuk guru biologi. Guru kehidupan, Pak. Iya, guru kehidupan, Pak. Kehidupan, menciptakan kehidupan ya. Nah, itu beliau ini namanya Pak Mustaqim, sarjana pendidikan. Beliau ini bukan asli tempat kami. Beliau ini berasal dari Banyuasin di desa Mainan. Nah, beliau ini merantau jauh-jauh tempat kami, yang mana tempat kami ini jauh dari hiruk pikuk keramaian, Pak, atau bisa dibilang itu tempat pembuangan jin. Karena apa? Pada waktu itu tidak masuk peta, karena daerah terisolir, yang mana daerah itu diputus dengan sungai-sungai. Ke Palembang aja itu kita naik speedboat, Pak, 3 jam perjalanan. Dan sampai saat ini alhamdulillah, Pak, masih naik speedboat terus pulangnya. Nah, dengan cerita ini, Pak, beliau ini bukan masalah mata pelajarannya, tetapi memotivasinya. Karena sekolahan kami ini sekolahan swasta, dan alhamdulillah saya alumni kedua, yang mana output dari SMA itu jarang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dengan motivasi, kata Pak Mustaqim ini orang Jawa, beliau ini menyemangati, kalau siapa yang nak merubah hidupmu kalau tidak kamu sendiri. Nah, dimotivasi untuk kuliah, dan sedangkan terbentur masalah perekonomian. Keluarga saya tuh, Pak, ekonominya itu menengah ke bawah, bukan menengah lagi, kayaknya sudah di bawah. Karena orang tua saya petani. Untuk menyekolahkan itu kayaknya berat sekali, Pak. Nah, dengan motivasi itu, siapa yang mengubah keluargamu kalau tidak kamu? Dan alhamdulillah saya 3 bersaudara, saya sendiri yang bisa melanjutkan kuliah, karena adik-adik saya itu perempuan semua. Karena dukungan untuk ekonomi kuliah itu sangat-sangat sulit. Nah, dengan motivasi itu saya mencoba pada waktu itu tahun 2007 melalui SPMB, ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, beliau ini bukan hanya memotivasi, tetapi memfasilitasi apapun yang dibutuhkan, dari bukunya. Bahkan waktu 2007 itu seleksi SPMB itu tes secara langsung ke Palembang pada waktu itu, Pak. Saya itu ditampung, diunjuk makan, tempat tidur, ya semuanya difasilitasi. Nah, diajari, kasih soal-soalnya. Karena ya kami ini ya daerah terisolir itu gagap teknologi, Pak. HP pada waktu itu kami SMA belum ada, Pak. Itu nggak ada sama sekali. Dan bahkan pengumuman itu pakai koran pada waktu itu. Dan dibawakan dari Palembang oleh beliau tadi. Kamu lulus, dan pertama kali guru mengucapkan dan memeluk beliau itulah, Pak. Nah, dengan fasilitas itu alhamdulillah 2007 itu lulus di Unsri, Pak. Nah, karena ngapa langsung ke negeri? Karena ke swasta mungkin tidak mampu untuk pembiayaan, Pak. Karena di Unsri pada waktu itu 740.000 per semester. Iya. Dan bahkan untuk ngekos saja saya masih numpang pada waktu itu. Karena tidak memiliki kemampuan finansial pada waktu itu. Nah, setelah bergulirnya perkuliahan, beliau itu tidak lepas tangan begitu saja, terus memantau keadaan saya. Bahkan sampai saat ini masih menanya kabar, Pak. 5 bulan yang lalu, ya, almarhumah ibu sudah nggak ada, masih mengucapkan bela sungkawa. Itulah pedulinya sampai tidak lepas sampai saat ini. Dan untuk menunjang kehidupan itu, ya kadang dikasih kiriman 100.000 oleh beliau. Bahkan saya dicarikan pekerjaan sampingan catering pada waktu itu, Pak. Ya, Pak. Karena Pak, saya itu kuliah itu
biaya sendiri bisa diperhitungkan, karena orang tua itu cuma mengirimkan sembako saja, beras, cabai, dan bumbu-bumbu lainnya itu berbentuk bahan barang. Untuk makan itu ya mencari sendiri di Ogan Ilir pada waktu itu, ikut kuli bangunan, ya kadang Sabtu Minggu diajak ke desa mainan itu membantu beliau dikasih upah. Itu luar biasa lah. Dan inspirasi dari beliau ini, kepeduliannya, meskipun bukan putra daerah di situ sama-sama merantau. Dan pesan satu, kalau merantau itu jangan takut. Digentak sekali, dua kali, balik gentak dua kali. Itu semangatnya, Pak. Iya, tertanam sampai saat ini. Itulah saya di perantauan itu orangnya keras, Pak. Meskipun orang Jawa nggak tahu tanaman apa namanya, ditanam jiwa Sumatera kayaknya. Yang badan Jawa artinya Sumatera, Pak. Iya, di sekolah bahkan mohon maaf ini, musuh saya banyak, Pak. Guru saja saya ajak. Mungkin tidak ada saksinya dua di sini. Iya, itu karena apa? Motivasi dari guru saya, kalau merantau jangan takut, di negeri orang jangan takut. Sekali digertak, dua kali gertak. Itu pesan yang sampai saat ini saya pakai, Pak. Ya, 2007 saya sudah merantau, bahkan pulang itu 1 tahun sekali nak lebaran ketemu orang tua. Nah, sisanya apa? Mencari duit di perantauan. Oke, terima kasih, Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.